Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Kiranya di tengah masa pandemi COVID ini semoga kita berada dalam perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Panggilan berbakti pada pagi hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan kita pada pagi hari ini, seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas perlindungan penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah online. Berkatilah ibadah online ini dari awal hingga akhir, agar kami dapat melayani dan memuji-Mu dengan sepenuh hati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sama telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Panggilan memori kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Beginilah bunyinya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita bersatu doa untuk persembahan. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas kesempatan yang Kau telah berikan pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan memberikan berkat yang telah Kau titipkan kepada kami. Biarlah berkat ini agar dapat membantu untuk membangun kerajaan dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan bisa dikirim melalui rek yang ada di bawah ini nanti. Kita akan menyanyikan lagu persembahan kita, Sungguh Ku Bangga Bapa. Apa yang aku miliki memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati,
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan ia sampaikan oleh hambanya, mari kita menyanyikan lagu Sebab Kau Besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang rasanya boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian Jemaat Gereja Baptis Mekarsari. Dan terima kasih saya diberi kesempatan untuk hari ini boleh membagi berkat firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih juga kepada Pak Andreas Tukiran yang telah menghubungi saya dan memberikan kesempatan saya untuk boleh melayani Tuhan di tempat ini. Saya senang walaupun saya sendiri belum pernah berjumpa, maksudnya datang ke gereja secara offline, tetapi di dalam teknologi yang ada ini saya boleh berbagi sukacita kebenaran firman Tuhan. Dan saya rindu suatu saat boleh berjumpa kembali, sehingga saya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Sekali lagi atas nama keluarga dan pribadi mengucapkan terima kasih. Begitu juga salam dari Gereja Baptis Jatinegara, di mana tempat saya melayani, kami melayani bersama keluarga di Jatinegara. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Pendeta Muda Sopian, yang sering dikenal dengan Pak Oki, boleh panggil juga Pak Oki. Dan saat ini kami melayani di Gereja Baptis Indonesia Jatinegara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mulai belajar kebenaran firman Tuhan ini dengan tema setia beribadah. Suatu tema yang luar biasa di dalam bulan ini adalah tentang kesetiaan dan kesetiaan, yang menuntut kita memang menjadi orang Kristen, bukan hanya sekedar kita melakukan aktivitas ataupun ritual, tetapi justru kita harus mengikuti firman Tuhan, totalitas di dalam melayani Tuhan dan mengikut Tuhan. Sebelum kita menggali lagi lebih dalam, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu ini, dan kami semua siap mendengar. Terlebih lagi kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan saat ini terambil dari
Kitab 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 dan ke-8. 1 Timotius pasal 4 ayat ke-7 dan ke-8 saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang kesetiaan beribadah, saya melihat sebuah penelitian riset yang dilakukan oleh Bilangan Riset Center pada tahun 2017 terhadap 4.000 lebih pemuda-pemudi yang ada di seluruh Indonesia, dan mengejutkan ternyata 63%, ini sebuah angka yang luar biasa. 63% adalah pemuda dan pemudi hanya mengikuti 4 kali ibadah dalam waktu 3 bulan. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Dan itu harus dikaji kembali memang, apakah salah kepada pemuda-pemudinya atau juga gereja yang tidak merespon atau perubahan-perubahan yang ada tidak ditangkap secara cepat. Secara khusus anak-anak, remaja dan pemuda-pemudi kita saat ini, memang mereka sedang menghadapi situasi globalisasi yang sangat cepat, berbeda dengan saat kita dahulu. Nah, oleh karena itu, tetapi walaupun itu ada perbedaan-perbedaan, kita harus tetap melihat firman Tuhan adalah tentang kesetiaan beribadah. Memang tidak ditulis secara langsung bahwa kita setia beribadah harus seperti itu. Tidak. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini, seperti yang disampaikan Paulus kepada Timotius muridnya, dikatakan jauhilah tahyul dan dongeng nenek moyang, latihlah dirimu beribadah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan kata ini, masa beribadah aja dilatih gitu. Ternyata memang jauh lebih dalam, artinya badan memang harus dilatih. Tidak hanya badan saja, tetapi spiritual kita juga harus dilatih. Kita perhatikan ayat ini luar biasa. Bapak Ibu, ketika kita melihat tentang kesetiaan, dalam bahasa aslinya itu pistos atau emunah dalam bahasa Ibrani. Pistos itu mengandung arti bahwa ketika kita melakukan sesuatu harus steady, stabil. Artinya kalau kita mengikut Tuhan, steady, stabil, ikut. Kalau bahasa Jawanya jejeg, tidak goyah, dan terus menerus berjalan. Nah, itulah kesetiaan yang dimaksud. Tidak kadang naik, kadang turun, kadang aktif, kadang tidak, tetapi setia yang dimaksud di dalam keseluruhan firman Tuhan ketika kita mengikut Tuhan, termasuk ketika kita beribadah, itu kita harus melakukan seperti teringat seperti roda kereta itu ketika berjalan jejeg, ada jalurnya, dia teratur berjalan pada rel yang benar, dan rel kita adalah firman Tuhan. Kita perhatikan bahwa yang pertama, jauhilah tahyul dan dongeng nenek moyang. Ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita juga mau beribadah, kita harus menjauhkan tahyul dan dari nenek moyang itu. Bisa berupa dongeng, bisa juga berupa, kalau zaman saat ini, perkataan kosong dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Banyak saja.
udahlah, nggak usah ibadah kali ini. Tuhan tahu kok kamu lagi capek. Udahlah, kamu kan lagi sengsara, nanti saja ibadah. Ah, lu lagi di PHK kok. Udah, Tuhan tahu kok kalau kamu lagi sedih. Perkataan-perkataan yang membuat biasanya kita bingung sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Paulus dengan tegas menjelaskan, buanglah itu semua. Jauhilah. Kenapa? Bukan kita tidak boleh menerima masukan dari banyak orang atau teman-teman sekitar kita, tetapi yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan harus kita jauhi. Apalagi ada yang berkata kalau mau dapat pekerjaan kamu harus melayani Tuhan. Bukan seperti itu. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita beribadah, bukan supaya kita dapat pekerjaan, tetapi ibadah kita merupakan rasa syukur dari kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada hidup kita. Terlebih lagi, lebih ngaco kalau misalnya kamu harus pergi ke Gunung Dieng atau ke Gunung Kawi supaya kamu dapat pekerjaan dan lain sebagainya. Timotius di antara pengajaran-pengajaran sesat, dia ditegaskan, hati-hati, jangan kamu mengikuti omongan kosong itu. Jauhilah tahyul dan dongeng nenek tua. Rupanya zaman dahulu juga ada dongeng nenek-nenek tua. Artinya belum tentu kebenarannya itu bisa dipastikan. Sama seperti kalau kita di Indonesia sering orang-orang tua zaman dulu berkata jangan duduk-duduk di depan pintu, pamali atau tidak baik dan lain sebagainya. Kebenarannya seperti apa? Belum tentu tahu. Tapi yang saya tahu karena pintunya nanti sempit, karena orang mau keluar masuk tidak bisa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau setia beribadah, pertama jauhilah tahyul, omong kosong nenek moyang, ataupun perkataan orang, perkataan dunia ya saat ini. Terlebih lagi ketika kita sibuk dengan online ini, membuat orang akhirnya semakin terbiasa, semakin akhirnya bisa saja lupa untuk datang kepada Tuhan. Toh kan nanti bisa YouTube-nya dipasang lagi nanti jam 8, jam 9 malam, saya bisa melakukan hal yang lain. Tuhan tahu itu, tetapi Tuhan juga ingin, bukan masalah jamnya kita melihat ibadahnya, jam berapa, tetapi kesiapan hati, pemberian hati, mempersiapkan diri, saya akan beribadah. Walaupun secara online saya tetap mandi, terus kemudian mempersiapkan diri stabil. Jangan karena di rumah akhirnya tidak mandi, pakaian asal-asalan juga. Tetap setia. Mau di gereja, mau di rumah, saya sedang menghadap Tuhan. Saya memberikan diri yang terbaik untuk Tuhan. Bisakah kita melakukan itu? Saya yakin Bapak Ibu Saudara Jemaat Mekarsari pasti bisa melakukannya. Yang kedua, Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-8 dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Perhatikan kata-kata latihan badani terbatas gunanya. Dikatakan tadi di ayat 7b, latihlah dirimu beribadah. Ternyata badan ini harus dilatih. Kalau tidak terbiasa bangun pagi, memang susah untuk bangun pagi. Untuk memulainya pertama kali harus bangun pagi, itu sebuah tantangan tersendiri. Tetapi melatihnya itu awal itu memang susah, tetapi setelah bisa pasti biasa.
Nah, oleh karena itu ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita memang juga harus melatih badan kita dan juga melatih spiritual kita. Kerohanian kita juga harus dilatih. Karena ada otot-otot spiritual yang ada di dalam kehidupan ini yang juga harus dilatih. Stabil, bukan hanya doa mau makan saja. Karena hampir 90% orang Kristen stabil dalam doa makan. Karena sebelum makan pasti berdoa. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita rutin mencari wajah Tuhan? Apakah kita rutin membaca firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di situ dibutuhkan komitmen dan juga konsistensi. Dan itu tidak mudah. Oleh karena itu Paulus juga memperingatkan kepada Timotius, harus melatih dirimu beribadah secara spiritual, itu harus terus dilatih. Begitu juga badani. Dan badani itu terbatas gunanya. Karena gunanya hanya ketika kita mempunyai badan. Artinya selama kita masih hidup. Tetapi latihan spiritual itu gunanya baik sekarang maupun sampai kekekalan. Itu dikatakan, makanya Paulus mengatakan karena ibadah itu tadi berguna segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya ketika kita melatih otot spiritual kita, beribadah kita, komitmen kita, konsistensi kita, kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan, kapanpun, dimanapun kita mencari wajah Tuhan, itu akan berguna baik kita masih hidup di dunia maupun ketika berbicara tentang kekekalan. Sedangkan latihan badani, ketika saya mau jogging, nge-gym dan lain sebagainya, itu hanya berguna untuk saya tidak terkena COVID, menjaga daya tahan tubuh. Tetapi setelah meninggal, itu tidak ada arti. Yang ada artinya, baik itu sekarang maupun sampai kekekalan, adalah latihan spiritual. Oleh karena itu Bapak Ibu perhatikan, dan mari kita bersama-sama bertumbuh untuk setia beribadah. Jauhilah tahyul nenek moyang, perkataan omong kosong yang tidak membangun diri kita. Ikutilah relnya Tuhan. Dan yang kedua, mari kita melatih diri kita lebih lagi, lebih semangat lagi untuk mengikut Tuhan dengan melatih spiritual kita. Karena gunanya bukan hanya di dunia ini saja, tapi sampai kekekalan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, kebenaran firman-Mu mengingatkan kami ketika kami hendak setia di dalam beribadah. Biarlah kami boleh melakukannya, menjauhi omongan nenek moyang atau menjauhi omongan-omongan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan terlebih lagi ya Bapak, kami boleh berusaha melatih spiritual kami untuk terus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami semakin dibangun, semakin dekat lagi kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, bukan hanya hari Minggu saja, tetapi sepanjang hari dalam kehidupan kami, karena tubuh kami adalah bait Allah. Dan biarlah melalui kehidupan kami boleh terus beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami yakin Tuhan memberkati jemaat Mekarsari dan memiliki komitmen, konsistensi di dalam mengikut Tuhan, melayani Tuhan, bahkan memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya.
Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua. Kita akan menaikkan lagu respon firman Tuhan, Tetap Setia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa dalam doa syafaat, doa penutup dan doa berkat. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perjumpaan, pelayanan yang boleh kami lakukan di gereja ini, dan biarlah boleh menjadi berkat bagi gereja ini. Dan kami terus mendoakan biarlah gereja ini boleh mendapatkan gembala sidang dan juga boleh renovasi gereja boleh segera selesai karena berkat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat anugerah Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh terus memuji memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada, walaupun saat ini kami beribadah dari rumah, tapi hati kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan kami. Kiranya Tuhan akan memberkati bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan akan memberkati para pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi bersama Pak Ma'ruf Amin. Kiranya Tuhan akan menyertai dan memberkati, bahkan hingga jajaran di paling bawah di daerah-daerah. Kiranya Tuhan juga akan menyertai, memberkati. Hikmat yang daripada Tuhan akan menuntun mereka boleh melakukan setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk kepentingan bangsa, masyarakat bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak, kami berdoa biarlah Tuhan juga memberkati aparat TNI Polri kami dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka. Biarlah mereka juga boleh melakukannya dengan baik karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk gugus tugas relawan, tenaga medis, para dokter yang juga terus menjadi pelayan masyarakat dalam kesehatan, terlebih lagi dalam wabah penyakit corona ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka, dan biarlah melalui pelayanan mereka itu bangsa Indonesia boleh semakin sembuh, semakin sehat karena berkat-berkat pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa secara khusus buat Gereja Baptis Indonesia Mekarsari. Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat, hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Kiranya Tuhan akan memberkati. Berkati ya Bapa jemaat-Mu di tempat ini, dalam usaha pekerjaan yang dilakukan boleh berhasil karena pertolongan Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan mereka, bahkan kerinduan-kerinduan mereka, pergumulan demi pergumulan, kami yakin Tuhan turut campur tangan di dalamnya untuk mendewasakan, untuk hidup berpengalaman dengan Tuhan. Jika ada yang sakit ya Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hamba-Mu tidak mengetahui, tapi Tuhan jauh lebih mengetahui itu semua. Dan Tuhan akan menjamah mereka sehingga mereka boleh sembuh karena berkat Tuhan. Dan biarlah mereka juga boleh berpengalaman dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Gereja Baptis Mekarsari ke dalam tangan kuasa-Mu.
pengurus perancang, dan juga orang-orang yang melayani di gereja ini. Kiranya Tuhan juga akan terus turut campur tangan memberkati, sehingga dengan kesehatan, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, mereka boleh semangat melayani Tuhan lebih lagi. Kerinduan mereka untuk renovasi gedung gereja, Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami tahu ini adalah pekerjaan Tuhan, dan kami yakin Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan ini di tempat ini, sehingga renovasi boleh berjalan dengan baik. Walaupun secara manusia mungkin kami merasa tidak mungkin karena situasi kondisi saat ini juga tidak memungkinkan, tapi kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang memberkati kehidupan kami, bahkan gereja ini tepat pada waktunya. Terlebih lagi ya Bapak, kerinduan jemaat di tempat ini untuk hadirnya seorang gembala sidang yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan tunjukkan, panggil untuk gereja di tempat ini. Kiranya Tuhan akan memberkati, memberikan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan, dan siapapun yang Tuhan berikan, biarlah boleh bekerja sama dengan seluruh jemaat yang ada, bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, terlebih lagi melakukan pekerjaan Tuhan yang lebih heran lagi. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu dan jadilah kehendak-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami yakin Tuhan sedang berperkara di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Dan kiranya kasih karunia yang daripada Allah Bapa, penebusan dari Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh Kudus akan menyertai memberkati saudaraku sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus.